Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Cie. Teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini saya mau membahas tema judulnya jangan berprasangka buruk terhadap orang kaya. Ya, jangan berprasangka buruk terhadap orang kaya. Tentunya tidak semua orang punya prasangka buruk terhadap orang kaya, tetapi saya mengangkat tema ini karena saya pernah mengalami keadaan itu, mengalami cara pandang seperti itu, dan itu terjadi waktu saya masih kesulitan keuangan. Jadi bawaannya tuh sirik aja tuh, seperti seorang jomblo yang sirik banget sama kemesraan pasangan orang lain. Norak amat sih, ini apa namanya? Sayang-sayangan itu kan sebenarnya karena dirinya sendiri jomblo ya. Nah, sering terjadi kayak gitu. Dalam kasus dalam kasus yang saya bahas dalam hal ekonomi, itu kadang terjadi rasa iri yang tidak disadari, di mana orang-orang yang kesulitan finansial itu sebetulnya iri sama orang-orang yang lebih mapan, yang kaya, tetapi itu tidak disadari dan akhirnya mempengaruhi cara dia berpikir, dan akhirnya yang dia lihat tentang orang kaya itu jelek aja, berprasangka buruk. Banyak hal lah kalau kita list satu-satu ya. Salah satunya adalah misalnya, bukan salah satu deh, beberapa diantaranya adalah misalnya orang kaya itu individualistik ya. Individualistik. Memang kalau dari lihat itunya iya ya, karena saya tidak berani mengklaim saya orang kaya ya, karena masih banyak yang lebih kaya dari saya. Di perumahan saya ini memang termasuk kelompok orang-orang yang di atas rata-rata, terus terang. Ya, di atas rata-rata. Kadang di sini tuh di saat orang bilang krisis malah ada yang beli mobil baru gitu di perumahan saya ini. Jadi saya sendiri tidak tahu ya, tidak mau urusan itu mobil baru, pinjem atau kredit, nggak urusan saya. Nah, satu hal yang menarik di komplek perumahan orang-orang yang di atas rata-rata begitu adalah kita tuh ngurusin diri kita sendiri, nggak terlalu ngurusin tetangga. Nah, ini sangat kontras dengan keadaan di kampung. Waktu di kampung ya, contohnya di tempat bapak saya gitu loh. Misalnya kita bangun rumah, kita beli apa, kita melakukan satu hal tertentu, bisa menjadi omongan tetangga. Jadi kayak kurang kerjaan. Sehingga saya berpikir kadang yang menyebabkan di kampung-kampung banyak orang yang melarat itu karena terlalu banyak ngurusin orang lain, tidak mengurusi dirinya sendiri. Nah, kalau di perumahan-perumahan elit itu mereka memang kelihatannya individualistik, tetapi kelebihannya mereka itu sibuk untuk ngurusi hidupnya sendiri, sehingga nggak sempat ngabisin energi ngurusin orang lain. Kemudian mereka juga dijauhkan dari gibah ya, dalam artian ngomongin keburukan-keburukan tetangga. Ya gimana mau ngomongin keburukan tetangga, orang tahu banget juga enggak gitu loh. Meskipun selalu ada sisi jeleknya ya, artinya kita tidak tahu juga kalau tetangga melakukan hal-hal yang negatif. Cuman kita mau melihat sisi positifnya bahwa individualistik tidak selalu jelek. Eksklusif ya bahasa lainnya ya. Gini, bagi orang kaya itu kadang ketenangan itu lebih mahal dari segalanya. Itulah sebabnya beberapa restoran sengaja menciptakan harga makanan tuh yang mahal supaya tidak semua orang bisa ke situ, karena yang ingin dibeli orang kaya itu ketenangan dan keheningan. Jadi orang kaya sangat tidak suka dengan sesuatu yang terlalu crowded gitu. Rata-rata begitu. Sehingga untuk bisa menyaring kegaduhan itu, akhirnya diciptakanlah sistem harga yang tinggi. Akhirnya kan selektif orang yang bisa masuk ke situ misalnya. Jadi saya mau mengajak Anda untuk melihat perspektif itu ya. Saya juga mengira ya, saya juga belum kaya-kaya amat kok ya. Tetapi ya saya melihat tetangga, teman-teman saya yang di levelnya udah luar biasa tuh seperti itu. Kemudian apalagi ya, mereka itu banyak ya, saya nggak mau mempoin-poinkan satu-satu deh, nanti sambil mengalir aja. Ada hal yang menarik lagi yang kalau kita bisa amati, misalnya pada waktu saya naik pesawat terbang, itu kan ada pesawat-pesawat yang murah sama tiketnya lebih mahal ya. Otomatis yang lebih mahal kan orang-orang yang memang mampu, uangnya lebih banyak. Itu saya merasakan perbedaan karakter orang. Naik pesawat yang lebih murah, waktu sejak mau boarding aja tuh orang udah nggak tertib itu, ya, udah rebutan, nggak teratur gitu loh. Tapi kalau di pesawat-pesawat yang harganya lebih mahal itu tempat duduk diatur, boarding nomor sekian sampai sekian, dan orang itu tertib. Yang menarik ketika pesawat baru berhenti landing set, orang santai aja gitu.
Sementara kalau di pesawat yang lebih murah, Anda ngamatin nggak? Orang langsung berdiri, buka bagasi langsung ambil tas, padahal masih lama gitu loh. Garbarata juga belum siap ya, tangga juga belum nempel ke bodi pesawat. Ini orang ngejar apaan gitu. Sehingga saya melihat ini kok orang gerusa-gerusu. Memang sih selalu ada keterkecualian, ada juga orang yang kaya yang kayak gitu juga. Tetapi saya melihat ada kecenderungan karakternya tuh berbeda banget gitu secara umum. Nah, saya dulu pernah ngalamin berprasangka buruk terhadap orang kaya dan mulai berubah ketika saya berinteraksi dengan mereka cukup lama. Karena saya beruntung saya pernah ikut MLM ya, di mana di situ upline saya itu sangat kaya, dan di MLM itu kan deket ya antara upline downline itu, walaupun jarak sosial secara sosial ekonominya beda jauh, tapi di situ ada sebuah keunggulan sehingga saya bisa sedikit mengintip. Kalau Anda tidak berada di sistem sosial biasa kan boro-boro Anda bisa ngintip kehidupan orang kaya ya, masuk satpam aja gitu Anda sudah diusir kalau tidak ada kepentingan yang jelas. Nah, kalau kami kan punya kesempatan untuk berkunjung ke rumah upline yang mewah dan sebagainya, itu sangat menarik sekali menurut saya untuk bisa melihat cara berpikir mereka. So, apa sih kesimpulan dari video ini? Jadi bagi Anda yang merasa kesulitan ya untuk bisa meningkatkan taraf keuangan Anda, cek baik-baik bagaimana prasangka Anda terhadap orang kaya. Kalau Anda lihat orang kaya itu bawaannya sebel ya, bawaannya jengkel, bawaannya sirik melulu, mereka posting apa, Anda lihat mereka pamer gitu, cumanya bawaannya tuh nggak melihat baik-baiknya, berarti ada yang salah dengan Anda di situ. Sehingga bisa juga saya simpulkan kayak Anda tuh takut banget menjadi orang kaya karena akan menjadi orang yang tidak baik gitu loh. Kesannya kan seperti itu. Nah, teman-teman bisa evaluasi diri kira-kira apa yang perlu dibenahi, karena sekali lagi orang baik atau buruk bukan pada uangnya tetapi pada karakternya. Dan bisa jadi juga Anda yang saat ini merasa baik, ketika nanti jadi orang kaya justru siapa tahu Anda itu sebenarnya nggak baik-baik amat. Jadi justru uang akan menegaskan karakter Anda yang sesungguhnya seperti apa. Nah, teman-teman, prasangka-prasangka ini tentunya baru bisa diluruskan kalau kita itu klarifikasi ya. Sebagaimana saya berprasangka buruk, saya perlu cross check dengan fakta. Kadang kita itu karena tidak tahu cenderung defensif dan menduga-duga. Juga contoh yang lain, misalkan Anda ini, saya nggak mau nyontohin Anda, saya waktu masih naik motor dulu ya, dulu banget itu sangat sebel dengan kelakuan orang pengendara mobil, karena menurut saya orang naik mobil tuh egois, menang sendiri gitu loh. Nah, akhirnya saya jadi ngerti setelah udah mulai bisa nyetir, walaupun belum punya mobil saat itu, bisa mengerti bahwa sebenarnya kelakuan pengendara motor itu lebih menyebalkan, dan baru dipahami setelah kita megang duduk di setir di situ. Akhirnya saya tidak lagi sebel sama orang yang punya mobil, yang otomatis akhirnya saya mengurangi prasangka buruk terhadap orang-orang yang berduit ya, yang duitnya lebih banyak. Nah, so benahi dulu dari situ ya, sambil sembari tetap berupaya yang terbaik. Mudah-mudahan saya doakan Anda semua yang mungkin taraf keuangannya masih belum begitu baik untuk bisa dinaikkan derajatnya oleh kehidupan, sehingga menjadi orang-orang yang mapan dan mampu mengalirkan berkah untuk banyak orang di sekitar Anda. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video iseng reborn yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.